Israel tidak bisa dipercaya. Pernyataan tegas Presiden Lebanon Joseph Aoun menanggapi rencana penarikan pasukan Israel yang dinilai penuh jebakan diplomatik. Hamas telah mengerahkan sekitar 7.000 personel pasukannya untuk menegaskan kembali kendali atas wilayah Gaza yang baru-baru ini ditinggalkan oleh pasukan Israel. Pihak berwenang Hamas menyatakan bahwa misi ini bertujuan untuk membersihkan Gaza dari penjahat dan orang-orang yang berkolaborasi dengan Israel. Posisi Hamas diperkuat dengan diangkatnya 5 gubernur baru yang semuanya berlatar belakang tentara. Sebuah sinyal tegas tentang niat mereka untuk menertibkan wilayah itu. Mereka juga telah menunjuk komandan baru untuk berbagai sel, peleton, kompi, batalion, dan brigade. Seorang juru bicara Hamas mengatakan, "Kita tidak bisa membiarkan Gaza berada di bawah belas kasihan para pencuri dan milisi yang didukung oleh pendudukan Israel. Senjata kita sah, yaitu untuk melawan pendudukan, dan senjata ini akan tetap ada selama pendudukan berlanjut." Operasi besar-besaran ini dipicu oleh insiden berdarah yang menewaskan 2 anggota pasukan Hamas. Penembaknya berasal dari klan Duhmush, klan yang dikenal sebagai kelompok milisi yang setia pada Zionis dan bertanggung jawab atas serangan terhadap warga Palestina yang terlantar, serta pencurian bantuan kemanusiaan. Siapakah sebenarnya klan Duhmush ini? Klan Duhmush adalah salah satu dari beberapa keluarga besar atau faksi milisi bersenjata yang beroperasi di luar kendali otoritas Hamas, pada dasarnya merupakan geng kriminal yang berbasis di wilayah Sabra, sebuah distrik permukiman di Gaza bagian barat. Sebagai aktor non-negara, mereka memiliki kekuatan militer mandiri, lengkap dengan persenjataan dan jaringan pendukungnya sendiri, hingga dijuluki The Sopranos of Gaza City, yang secara harfiah berarti keluarga mafia Gaza. Latar belakang keluarga ini berasal dari Turki yang datang ke Gaza pada awal abad ke-20. Nama Duhmush sendiri yang dalam ejaan Turki modern ditulis Doğmuş, sebuah petunjuk bahasa yang mengingatkan pada akar sejarah mereka. Aktivitas klan Duhmush yang paling mencolok dan memicu kemarahan adalah perampokan terhadap konvoi bantuan kemanusiaan. Dalam situasi di mana blokade Israel telah membuat bantuan makanan, obat-obatan, dan bahan bakar menjadi sangat langka dan berharga, tindakan menyerbu dan mencuri bantuan ini dipandang sebagai pengkhianatan terhadap rakyat Palestina yang sedang menderita. Itulah sebabnya, dalam pandangan Hamas, Duhmush bukan sekedar geng kriminal, tetapi juga kuda Troya yang ditanam oleh Zionis di tengah-tengah masyarakat Palestina. Pasukan Hamas pun bergerak melakukan penggerebekan besar-besaran. Mereka berusaha memasuki sebuah area luas yang diduga menjadi persembunyian lebih dari 300 anggota klan Duhmush yang dipersenjatai dengan senapan mesin hingga bahan peledak rakitan. Saksi mata melaporkan bentrokan sengit pecah di lingkungan Tel Al-Hawa, selatan kota Gaza, setelah pejuang Hamas menerobos masuk ke blok perumahan tempat para milisi itu bersembunyi. Khaled Abu Toameh, seorang pakar dan jurnalis yang telah meliput urusan Palestina selama beberapa dekade, menulis di media sosial, pasukan keamanan Hamas telah menangkap puluhan tersangka kolaborator dan anggota klan anti-Hamas sejak gencatan senjata berlaku. Tentu saja operasi militer semacam ini menjadi batu sandungan bagi fase kedua rencana yang diusung Presiden Amerika Donald Trump. Proposal yang menyerukan Hamas untuk menyerahkan senjata ini jelas bertolak belakang dengan realitas di lapangan. Dengan tegas, Hamas menolak untuk menyerahkan senjatanya, sikap yang dilandasi keyakinan bahwa mereka tidak akan membiarkan diri mereka diperdaya atau dilemahkan dalam situasi yang tidak menentu. Bagaimanapun, tidak ada jaminan bahwa Israel akan mematuhi kesepakatan gencatan senjata sepenuhnya di masa mendatang. Sejarah panjang konflik telah mengajarkan Hamas untuk selalu waspada dan mereka bersikukuh bahwa senjata tetap menjadi benteng perlindungan terakhir bagi rakyat Palestina selama ancaman pendudukan masih nyata.
senjata sebagai sandaran terakhir. Mengapa Hamas tak akan pernah lagi tertipu bujuk rayu perdamaian palsu? Sejak awal kelahirannya, Hamas telah menempatkan dirinya sebagai entitas yang tidak akan pernah lagi terjebak dalam tipu daya. Posisi Hamas semacam ini merupakan sebuah kesimpulan yang rasional dan terpelajar yang diambil dari rangkaian pengkhianatan yang dilakukan oleh entitas Zionis sejak awal abad ke-20. Untuk memahaminya, kita harus menelusuri jejak-jejak sejarah yang dengan terang benderang memaparkan bagaimana Israel secara sistematis dan konsisten telah mengingkari setiap komitmen, perjanjian, dan resolusi internasional yang seharusnya menjadi landasan bagi terciptanya perdamaian yang adil. Narasi populer yang sering dihembuskan oleh media-media barat dan pendukung Israel kerap melukiskan Hamas sebagai penghalang perdamaian. Namun, apabila kita berani menyelami arsip-arsip sejarah yang objektif, berbagai sikap Hamas justru merupakan respons yang sangat rasional terhadap pola perilaku Israel yang telah berulang kali mematahkan harapan rakyat Palestina. Tahun 1917, Deklarasi Balfour menjadi titik awal ketidakpastian. Dalam suratnya kepada Baron Rothschild, Britania Raya menyatakan dukungannya terhadap pembentukan tanah air Yahudi di Palestina, sekaligus berjanji tidak merugikan hak-hak penduduk non-Yahudi yang telah lama mendiami wilayah tersebut. Namun, janji ini segera runtuh ketika pemerintah kolonial mulai memfasilitasi imigrasi Yahudi secara masif tanpa memperhitungkan keseimbangan demografis. Data historis menunjukkan bahwa pada tahun 1914, populasi Palestina terdiri dari 94% Muslim, 5% Kristen, dan hanya 1% Yahudi. Hingga tahun 1948, angka tersebut berubah drastis menjadi 67% Muslim, 70% Yahudi, dan 16% Kristen akibat aliran imigran Yahudi yang didukung kebijakan kolonial. Tahun 1947, Resolusi 181 PBB membagi Palestina menjadi dua negara, dengan 55% wilayah diberikan kepada Yahudi yang hanya berjumlah 32% populasi saat itu. Namun, ketika negara Israel didirikan pada tanggal 14 Mei tahun 1948, mereka justru merebut 78% wilayah Palestina, melampaui batas yang ditetapkan oleh PBB. Lebih dari 750.000 warga Palestina terpaksa mengungsi, meninggalkan kampung halaman yang telah menjadi akar identitas mereka selama berabad-abad. Peristiwa ini yang dikenal sebagai An-Nakba menjadi bukti nyata bahwa janji pembagian wilayah tidak lebih dari ilusi yang dirancang untuk membenarkan ekspansi. Tidak hanya itu, Resolusi 242 PBB pada tahun 1967 yang menyerukan penarikan pasukan Israel dari wilayah yang diduduki tidak pernah dijalankan secara penuh. Meskipun Israel mengembalikan Sinai kepada Mesir melalui perjanjian Camp David tahun 1978, mereka justru memperkuat kehadiran di tepi barat dan Yerusalem Timur. Data Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mencatat bahwa jumlah pemukim Israel di tepi barat melonjak dari 116.000 pada tahun 93 menjadi lebih dari 700.000 pada tahun 2023. Ekspansi ini dilakukan secara sistematis meskipun Perjanjian Oslo tahun 93 menegaskan bahwa status akhir wilayah pendudukan harus diselesaikan melalui negosiasi. Alih-alih menghentikan pembangunan permukiman, Israel justru mempercepat pembangunan di wilayah yang seharusnya menjadi bagian negara Palestina masa depan. Menurut laporan OCHA PBB, antara tahun 2009 hingga 2023, lebih dari 1.000 unit permukiman baru dibangun setiap tahunnya, dengan total luas wilayah yang diklaim mencapai 60% tepi barat.
Episode pengkhianatan yang paling mutakhir dan paling gamblang dalam ingatan kolektif Hamas adalah apa yang disebut sebagai Perjanjian Abraham yang diumumkan secara mengejutkan pada pertengahan tahun 2020 dan ditandatangani secara resmi dalam upacara di Gedung Putih pada tanggal 15 September 2020. Inisiatif ini difasilitasi sepenuhnya oleh pemerintahan Trump di Amerika Serikat dengan menantu Trump, Jared Kushner, dan Duta Besar Amerika untuk Israel, David Friedman, sebagai arsitek utamanya. Inti dari perjanjian ini adalah normalisasi hubungan diplomatik penuh antara Israel dengan dua negara Teluk, yaitu Uni Emirat Arab dan Bahrain. Uni Emirat Arab yang dipimpin oleh putra mahkota Mohammed bin Zayed melihat peluang untuk mengakses teknologi canggih Israel, khususnya di bidang pertahanan cyber, teknologi pertanian, dan intelijen, serta membentuk blok regional yang kuat untuk melawan pengaruh Turki dan Iran yang dianggap sebagai ancaman eksistensial. Sedangkan bagi Bahrain yang secara demografis rapuh dan bergantung pada dukungan Saudi dan Amerika, Perjanjian Abraham adalah cara untuk memperkuat posisinya di kancah internasional dan mendapatkan perlindungan politik dari Amerika. Dalam perjanjian ini, pemerintah Netanyahu setuju untuk menunda sementara rencananya untuk menganeksasi sebagian besar tepi barat. Penundaan ini yang dielu-elukan sebagai kemenangan diplomasi oleh Uni Emirat Arab, pada kenyataannya hanyalah pengalih perhatian. Meski disebut ditunda, kenyataannya Israel tetap memperluas kendalinya lewat pembangunan banyak permukiman baru di wilayah pendudukan. Data dari Peace Now menunjukkan bahwa dalam kuartal pertama setelah penandatanganan, izin pembangunan untuk unit pemukiman baru di tepi barat melonjak lebih dari 60% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan demikian, normalisasi ini tidak menghentikan proyek pemukiman, justru memberinya ruang bernapas dengan mengurangi tekanan internasional. Pola serupa kemudian diikuti oleh negara-negara lain. Sudan, yang sedang dalam transisi politik yang rapuh dan sangat membutuhkan pencabutan statusnya sebagai negara pendukung terorisme serta bantuan ekonomi dari Amerika, menyusul dengan kesepakatan normalisasi pada bulan Oktober tahun 2020. Imbalannya jelas, Amerika mengeluarkan Sudan dari daftar hitam tersebut dan menjanjikan bantuan ekonomi. Lalu pada bulan Desember tahun 2020, Maroko menjadi anggota keempat yang bergabung. Sebagai negara yang bertugas untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, Amerika Serikat mengakui kedaulatan Maroko atas wilayah sengketa Sahara Barat. Setiap penambahan anggota baru dalam perjanjian Abrahamik ini semakin mengukuhkan pola yang sama. Normalisasi dengan Israel diperjualbelikan dengan imbalan yang sangat spesifik dari Amerika Serikat, sementara isu Palestina sengaja didorong ke pinggiran. Bagi Hamas yang menyaksikan dari garis depan konflik, setiap jabat tangan antara pemimpin Arab dengan Perdana Menteri Israel adalah pengingat pahit bahwa solidaritas Arab yang selama ini menjadi fondasi moral perjuangan mereka telah digantikan oleh kepentingan nasional yang sempit dan politis. Israel paham betul, selama Amerika menjadi pelindungnya, hukum internasional tidak lebih dari kertas kosong. Sejak tahun 1972, Amerika telah menggunakan hak vetonya lebih dari 45 kali untuk menggagalkan resolusi PBB yang mengkritik Israel atau menyerukan penghentian pendudukan. Setiap kali, dunia menyaksikan bagaimana lembaga yang seharusnya menjamin keadilan global berubah menjadi panggung diplomasi yang melayani kepentingan satu pihak. Dalam konteks inilah, Hamas membangun persepsinya bahwa perdamaian versi Amerika adalah bentuk lain dari penjajahan politik yang menyamar dalam bahasa hukum dan diplomasi. Setelah pemerintahan Trump, era Biden pun tidak membawa perubahan signifikan. Meski retorikanya lebih lembut, substansi kebijakannya tetap sama, mempertahankan keunggulan militer Israel, mendukung perdamaian regional tanpa menyentuh isu pendudukan, dan menyalurkan bantuan senjata yang nilainya mencapai lebih dari $3,8 miliar per tahun.
Ketika pemerintah Netanyahu kembali berkuasa dengan koalisi ultranasionalis pada akhir 2022, kebijakan-kebijakan ekstrem seperti perluasan pemukiman ilegal dan pengusiran di Sheikh Jarrah dan Silwan semuanya dibungkus narasi keamanan nasional Israel. Semua ini menunjukkan bahwa pengkhianatan terhadap Palestina tidak selalu berbentuk perang dan kekerasan, melainkan juga dalam bentuk diam dan kompromi. Setiap kali pintu diplomasi dibuka, Palestina justru kehilangan lebih banyak wilayah, lebih banyak hak, dan lebih banyak masa depan. Puncaknya pada tahun 2003 hingga 2004, ketika Gaza kembali menjadi pusat tragedi kemanusiaan akibat Operation Iron Swords, dunia kembali menyaksikan siklus lama yang sama. Israel membombardir dan media internasional menarasikan semuanya sebagai konflik dua pihak. Serangan-serangan Israel ke Gaza pada tahun 2008 hingga 2009, Operation Cast Lead, tahun 2011, Pillar of Defense, tahun 2014, Protective Edge, tahun 2021, Guardian of the Walls, dan tahun 2023, Operation Iron Swords, selalu mengikuti pola yang sama. Israel melancarkan serangan dengan dalih hak untuk membela diri, namun proporsi dan caranya selalu tidak seimbang. Laporan PBB yang ditulis oleh Richard Goldstone pasca Operation Cast Lead, meskipun kemudian ditarik kembali karena tekanan politik, awalnya menemukan bukti kuat bahwa kedua belah pihak mungkin telah melakukan kejahatan perang, tetapi secara khusus mencatat serangan Israel yang sistematis terhadap infrastruktur sipil seperti pabrik, sekolah, dan instalasi air. Laporan Amnesty International dan Human Rights Watch secara konsisten mendokumentasikan serangan Israel yang tidak membedakan antara sasaran militer dan warga sipil, serta penggunaan senjata seperti artileri putih fosfor di daerah padat penduduk.